Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a tsumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa tsumma qala adan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullun nas dahilu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Istri dan anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Penyelenggara tabligh takziah malam kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu hadir, kadisnya dan Dinas Perizinan satu pintu lah, nyepanjang nia nana tuh B juga hadir kepala badannya. Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Al-Mukarrabin tidak tertutup dari Masjid Darul Hikmah. Ada istiqomah di sekitar ini yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, ta'zin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ustadz ini juga hampir tiap malam diuji. Lalamu duduk di situ, ida datang kue. Pas landak ceramah, orang ngantar kue. Kelak kita duduk, baru buka kue, orang balik. Ujian bagi kami. Wala nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan yang baik dan yang buruk. Ternyata baik itu juga ujian dari Allah. Cantik itu ujian. Buruk juga lebih berat ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Hidup ujian, mati juga ujian. Nah, cuma kalau misalnya kita bersabar atas musibah, tidak ada istimewanya. Apa yang bisa kita perbuat kalau tidak sabar? Tapi bisa bersyukur atas musibah, itu yang luar biasa. Maka dipuji oleh Rasul. Ajabal li amril mu'min. Ajaib orang mukmin itu. Ditimpa dengan yang baik mereka bersyukur. Kalau dikasih ujian mereka bersabar. Tetapi bersabar atas kesuksesan itu yang luar biasa. Kalau bersyukur atas kesuksesan, kebilo lagi nak bersyukur. Nah, kita hadir malam ini, cara kita bersyukur dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala.
Seberat-berat ujian bagi kita adalah ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, baik ditinggal mati maupun ditinggal sebelum nikah, akhirnya jomblo lagi. Itu juga ujian. Ngapa kita sampai ke sini ini? Allah mau menguji kita. Kalau datang galau penyelenggaranya nih, tidak muat kursi ini. Kalau tetangga sini datang galau, tidak pula muat kursi ini. Tapi kita yang hadir ini, orang-orang yang dikasih oleh Allah hidayah yang luar biasa, yang dengan hidayah itu kita manfaatkan untuk hadir. Maka dinamakan takziah tasliyah. Takziah itu aza, ya'zi, menghibur. Bukan dengan bernyanyi, tapi kita datang ke sini nih sebagai bentuk bahwa musibah oleh anak-anak almarhum ini dirasakan oleh kawan-kawan Dinas Kelautan Perikanan. Musibah yang dialami oleh almarhum ini, anak-anak dirasakan oleh perizinan satu pintu provinsi juga. Maka mereka hadir dalam bentuk yang demikian. Hanya saja juklak juknisnya Pak Kadis memang tidak sambung. Kalau pagar dewa asli itu habis asar tuh ada acara tuh yasinan, habis maghrib tahlilan, habis isya ceramah. Di kabupaten titik-titik habis maghrib, kita tidak lemak nyebut nama kabupaten. Saya pernah habis maghrib turun dari masjid, rencana nak nyari dulu apa geprek, apa nasi uduk, ditelepon di mana posisi Pak Ustaz. Dekat lokasi inilah, tapi kami nak nyari makan dulu. Wah, ini tinggal nunggu Pak Ustaz lagi. Lah kan ini baru maghrib. Habis maghrib inilah acaranya. Ay, cacam. Jadi tidak jadi makan ya, langsung ke lokasi, duduk, baru duduk belum satu hitungan menit, boleh mulai Pak Ustaz. Mulailah kata kita. Mulai begitu setengah jam, 45 menit, setengah jam lah dengan itu. Isa, cecam anu, lajulah kata kan. Jadi yang isa, ay sudah. Kan ada yang cai itu. Di kota Bengkulu ini, di kelurahan titik-titik, habis isa tuh, kita lah datang, belum mulai acaranya, nunggu jamaah masjid dulu. Begitu jamaah masjid datang, nyo masuk ke rumah, yasinan tahlil dulu, punya di dalam tuh. Kita yang tersangai lah. Habisnya nyo minum-minum makan, ada yang ndak nunggu, ada yang balik dia. Lah ngapa balik? Kata, kami belum makan dari maghrib tadi. Nih, kata kita. 2-0 skornya. Kita nunggu dia ke dalam 1-0. Nunggunya kita nunggu dia balik lah 3-0 skornya. Karena memang tidak jelas juklak juknis pelaksanaannya macam yang ada tuh fardu kifayah itu sudah, ini belum ceramah, masih pembukaan itu. Kalau memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan itu sama. Orang kayo mati 4 takbir. Pejabat mati 4 takbir. Orang miskin mati tetap 4 takbir. Tidak ada 2 takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar selawat. Assalamualaikum warahmatullah. Kata jemaah, ngapo 2 takbir imam? Jadilah pisah lah nang ini. Tidak ada, tetap sama dia. Kalau untuk hal yang demikian. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita ini live-nya di TikTok. Ya, ini. Kami dari Jalan Tribrata. Acara tablik musibah. Yang kami besar itu untuk YouTube. Pedomannya lampu. Kalau mati lampu gelap berhenti. Yang saya khawatir ini baru dicas, tidak mati-mati. Bapak Ibu yang saya hormati, mati itu sudah Allah kasih tahu jauh sebelum kita lahir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Asal bernyawa bukan cuma mati, merasakan mati. Kalau mati itu sudah pasti itu. Makin lama dunia, makin pendek umur kita.
Nabi Nuh tu umurnya 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Kami utus Nuh bersama kaumnya, tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Begitu bunyi ayatnya. Entah ngapa Tuhan ini tidak ngecek 950. Tuhan ngeceknya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun itu umur 350 tahun barunya jadi nabi. 600 tahunnya jadi nabi, dapat pengikut 80 orang. Bayangkanlah, saking kesego orang beriman. Apalagi ngajak jamaah ke depan, kursi depan. Kecilnya urusan itu. Nabi Nuh aja 600 tahun membina umat, dapat 80. Kalau negakkan partai cuma dapat 80 anggota, bubarkanlah. Lah iya, kondisi seperti itu tuh. Sampai-sampai Nuh berdoa, Rob, ya Allah, jangan biarkan orang-orang kafir ini hidup di muka bumi Allah ini. Ngapo? Bab kalau dia hidup, yang kafir nikah dengan kafir, anaknya kelak ngafir tulah. Oleh Allah diizinkan dan disuruh bikin kapal. Selesai kapal, disuruh naik kapal itu. Ternyata bini Nuh juga tidak hendak naik kapal itu. Bini Nabi aja melawan dengan Nabi. Jadi kalau ada bini ustad melawan dengan ustad, tidak ada yang aneh. Bini Nabi melawan. Apalagi bini bapak-bapak. Jadi, itu. Yang naik itu orang 80, itulah yang selamat. Berapa lama Allah kasih hujan? 6 bulan banjirnya. 6 bulan banjir itu mati galau. Maka dalam surat Al-Isra ayat 3 disebut kita ni zurriyatan hamalna ma'anuh. Zuriat orang-orang bersama Nuh. Yang Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh mati galau kecuali orang 80. Maka kita ini disebut zuriat Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh. Yang lain itulah mati galau. Banjir 6 bulan. Banyak gitu. Nah, itu ujian Allah kepada orang-orang terdahulu. 950 yang tidak kita sebutkan umurnya. Sampai kita kalau 81 tahun umur, lah panjang. Ada yang umur 21 tahun meninggal baru-baru ini. Saya bilang sakit apa? Tidak ada yang sakit. Saya pernah tablik musibah di BTN Alas Maras tuh. Mahasiswa UNIP lagi nyusun semester akhir umur 21 itulah. Dikira capek nyusun, dibawa ke rumah sakit. Kami agak ragu kata rumah sakit kita nih. Ngapa Pak? Ada indikasi ini leukemia, kanker darah. Coba dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, kanker darah stadium 4. Tidak pacak lagi dibantu. Umur 21 tahun. Nah, tablik musibah di Benteng, umur 34 tahun. Harusnya Desember ini dia nikah. Lanang. Kesetrum lagi bangun kantor Kejari Benteng. Meninggal. Malam ketiga saya hadir tuh, calon istrinya itu hadir. Selesai ceramah, orang panggil, Pak Ustadz. Iya, saya bilang, ini nah calon istrinya tuh. Saya bilang, saya tidak baca apa-apa. Tidak, maksudnya ngasih tahu aja. Oh iyalah, saya bilang kan. Lah kita kan tidak tahu maksudnya. Jadi maksud saya, jadi tidak ada kaitannya dengan masalah umur tentang kematian ini. Ya. Yang bernyawa itu bukan kita aja. Itu. Pohon-pohon, tanam-tanaman tuh bernyawa, dia mati. Sayang nian kita dulu tidak jadi tanaman. Asal misal kita jadi mangga, ditebang orang mangga, selesai urusannya. Atau kita dulu jadi ayam, dipotong untuk orang tu gulai, sudah kita tuh. Atau kita jadi sapi dulu kan, dipotong untuk kurban, selesai. Nah kita manusia ni, Allah katakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kamu ngecek orang yang terbunuh yang Allah mati, masih hidup. Di ayat lain Allah katakan wala nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan ujian
Baik dan buruk, baik di dunia maupun mati. Ngapa mati? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memperlihat di antara kita siapa yang bagus amalnya. Di dunia ini tidak nampak mana yang rajin sholat, mana yang tidak. Ya ada dia masjid Pak, tapi kan kita tidak bisa jadi nampak model itu tuh. Kecuali kalau misalkan orang yang rajin sholat muti dia. Orang yang malah sholat hitam lepas kumbang kita ngomong, marulah sembahyang lah kumbang nih kan kau nih. Misalnya lemak gitu. Nah ini kan tidak ada pedoman bagi kita untuk hal demikian. Itu bisa dilihat itu. Yang berikutnya, kalau kita tidak mati-mati kita itulah yang repot. Bergelimpangan kepuyangan kita di situ. Ada 700, ada 1500. Nah. Ada 2000 tahun umur. Aku nak kemia katanya. Belum diantar lah bercecer di situ. Ay, saro kita. Umur 91 tahun aja kadang-kadang lapikun. Piring masih basah. Kita tanya, sudah makan kan? Belum. Ini piring basah. Kata cucunya lah sudah. Yo kami nak nanyo-nanyo baik. Nah, itulah kata Datuk ni lah pikun ni lah. Jangan main ke belakang tu. Belakang tu tinggi. Nah, kalau nak kencing, nak mandi, ini nah. WC ado, kamar mandi ado, kata kita kan. Iya, katanya. Ngapa dirubah pintu belakang tu? Ngapa pula dirubah? Tiap aku kencing hidup lampunya. Wah itu kulkas, kata kita. Orang lapikun kan. Ya susah kita nah. Orang lapikun jadi. Saro kita jadinya kan. Maka Allah takdir. Hanya saja kematian ini dak pacak akal pikiran kita menjangkau ke situ. Tinggal persiapan. Maka manusia kita ini dikatakan oleh ahli tafsir kullu nafsin za'iqatul maut itu bukan mati tapi merasakan mati. Maka mati ada dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah itu. Ada yang meninggal hari atau malam Jumat. Itu tuh. Man mata yaumul Jum'ah aw lailataha yarfa'u anhu min azabi qabri. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Hadis itu. Ya Pak Ustaz, cuman sehari Jumat ini nih. Tapi kan ada jalur lain. Sedang baca Al-Quran meninggal. Husnul khotimah itu tuh. Jatuh Al-Quran Yasin itu. Tuh jatuh buku tuh. Nah tertidur kata-kata. Di tempat itu lah habis nafas. Oh meninggal sedang baca Yasin. Imam Masjid Raya kita kan Haji Fuad Muzakkar tuh. Orang Covid kena dia Covid. Orang Pertigo lah beleng-beleng pula dia. Orang ngecat dia ngecat apa lagi? Tak asam urat. Tidak ada yang meninggal. Ni lagi khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Tidak naik-naik lagi. Orang tengok. Lah meninggal di atas itu. Nah ini. Ada orang meninggal sedang puasa. Orang meninggal sedang melaksanakan haji. Ada orang meninggal sedang sholat. Ada yang meninggal sedang tahajud. Sedang ceramah. Jarang. Jadi kita tidak tahu kapan meninggal itu. Nah, husnul khotimah, su'ul khotimah itu bergantung kepada kita. Dalam satu riwayat pernah dibacakan, malaikat nak cabut dari lidah. Lidah ini menolak. Ngapa kata lidah ini? Lidah inilah yang lagi berzikir tuh. Bukan cuman baca Al-Fatihah, ayat pendek. Tapi subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berdoa dari mulut ini galau. Jangan dari sini kata. Balik malaikat. Tak pacak dari lidah. Lah kau cabut dari jarinya. Nak dicabut dari jari, kata jari jangan. Yang bayar zakat tiap tahun ini tangan inilah. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang bersedekah ini tangan inilah. Bertemu kawan salaman tangan inilah. Yang bantu orang, baik acara sukacita, pesta, tangan ini. Duka cita, tangan ini. Buka Al-Quran, tangan ini. Ngitung tasbih, 33 tangan ini. Neken kwitansi kosong. Tangan ini juga. Tangan mana lagi?
Jangan lewat sini. Cabut lewat mata, kata mata jangan. Nengok tempat sujud ni mata ini. Nengok Al-Quran mata ini. Nengok khatib itu mata ini. Maka kalau kita solat tu mata kita ke bawah. Jangan lurus. Maka itulah kita disuruh ke masjid tu pakaiannya kalau bisa polos-polos. Syukur-syukur putih polos. Jangan bawa pakaian yang bertulis di belakang, sehingga mengganggu jamaah di belakang. Dan ibu-ibu, mukenanya juga yang polos. Terserah polos apa, kuning, hitam, putih. Nah kalau berwarna-warna, berbunga-bunga, kita tengok, aduh bunga ini yang di mana aku nengok bibitnya. Sambil sholat tu nengok mukena kawan di depannya tu. Ini kalau makan mukenanya berbunga-bunga. Itu. Lewat telinga, kata telinga tak bisa. Dengar azan telinga ini. Dengar ada orang sakit, aku besuk karena telinga ini. Dengar orang telinga tangan ini. Dari kaki, jangan kata kaki. Ngantar Jumatan kaki ini. Ngantar dia terawih kaki ini. Ngantar dia sholat 5 waktu ke masjid tangan ini. Pengajian kaki ini. Kata malaikat tak usah dicabut, Tuhan tak ada jalannya. Jangan kata Tuhan. Habis jatahnya, macam mana? Tuliskan nama aku di telapak tanganmu, tampakkan ke dia. Nah waktu nampakkan Allahu Akbar itulah almarhum dicabut nyawanya. Nah itu kematian yang husnul khotimah. Kesalahan kita, orang lah meninggal, diposting di Facebook, sibuk mengkomentari semoga husnul khotimah. Tidak ada gunanya lagi. Husnul khotimah itu untuk kita yang masih hidup cah ini. Boleh. Tapi kalau orang yang mati, macam mana husnul khotimahnya lah meninggal. Husnul khotimah itu proses waktu matinya. Kalau nak doa, semoga diampuni dosa-dosanya keluarga yang ditinggalkan. Sabar. Itu kematian. Yang su'ul khotimah, yadribu wujuhahum wa adbarahum. Mukanya ditinju, belakangnya ditendang. Maaf. Malaikat itu sama dengan cara kerja dengan kita. Bertamu dengan orang elok. Dan tujuan kita elok. Ya elok kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup kau. Gitu. Lawan. Lah kau tidak bertandang lagi. Masuk. Senang. Cipika-cipiki. Ngopi ngeteh. Ngopi kata-kata. Buatkan kopi. Ngapo? Yang ditamui senang. Kita bertamu. Ngapo? Orang elok. Orang baik. Yang datang baik. Yang tujuh baik. Coba kalau misalnya polisi ngepung rumah bandar narkoba atau pelaku begal. Tak mungkin. Assalamualaikum, rumah ini lah terkepung, keluarlah Tak ada cerita macam tu. Rumah ini sudah kami kepung. Tor kata, keluar. Itu. Tak ada pakai assalamualaikum itu. Itu kira-kira kematian su'ul khotimah, husnul khotimah itu baliknya ke kita. Ngapo orang meninggal pada saat puasa sunat? Lah karena memang dia Senin Kamis puasa. Siapa tahu jatah meninggalnya hari Kamis. Elok ni anda ngapo lagi puasa Senin Kamis dia Masya Allah meninggal sedang puasa. Itu. Dia hobi baca Al-Quran, duduk baca Al-Quran itu tuh. Dikira cucungnya tidur nyandar mekap Al-Quran. Pas dibangunkan nak solat asar, lah ninggal. Apa sakit? Tidak ada sakit. Al-Quran tertempel di dada. Lah apa kurang bagus itu? Doa-doa spontan orang ngomong alangkah eloknya dah itu. Ada orang yang meninggal sedang tahajud itu. Kan banyak di posting-posting tu lagi. Solat di masjid meninggal. Jamaah lain ninggal. Ngapa tidak bangun-bangun? Sujud pas digoyang, ninggal. Yang jangan sampai mati ini. Pas lagi nyelot, pas itu lagi menang. Apa nama itu? Apa? Nak ngetes lah itu. Nah lagi kerenyanta itu mati, nampak HP itu lagi berjalan habis nyeketer. Ini gawe kata. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Husnul khotimah, su'ul khotimah ini balik kepada kita. Lalu ke berikutnya kepada anak-anak almarhum.
Menangis tidak dilarang. Tapi apa makna tangis itu yang menjadi catatan bagi kita. Saya sering ceritakan satu kisah. Ada satu keluarga, bininya lah meninggal, bapaknya masih hidup. Nah, dalam kondisi bapaknya ini lalita, namanya tua. Diurus oleh anak lanang yang tua. 4 beradik ke berikutnya, ya sesekali lah datang. Ketika bapak ini meninggal, 4 beradik yang tidak ngurus bapak ini, oh itu nangis sejadi-jadinya. Ya Allah bapak, nangis. Dimandikan nangis. Pas nak dikapankan, imam ngomong, masih ada anak-anaknya nak cium, ini nak ditutup. Nangis lagi. Anak tua yang ngurusnya itu setetes dari air matanya. Dibawa ke masjid, diiringi dengan tangis. Pas ngubur, tambah kencang nangis. Anak tua yang ngurusnya itu tidak ada. Slow. Pas maghrib, begoyang badan, anak tua tu terisak nangis. Orang nengok, no, alang kelambat loading. Orang dari tadi nangis, nyolah maghrib. Pakai kartu apa? Gitu kan. Ditanya, ngapa baru kini nangis? Jawabannya bikin orang terdiam galau. Yang ku tangiskan ini bukan bapak aku mati. Tapi tiap maghrib, aku wudukan. Dan dia duduk di tempat tidurnya, aku imam di depannya. Siapa yang ngurusnya maghrib ini? Tiap sudah maghrib, aku suapi. Maghrib ini siapa yang nyuap bapak kami ini? Tiap sudah isya aku urut badannya. Dia bercerita kadang-kadang sampai 8 kali cerita yang sama. Aku dengar elok-elok. Kalau dia lah tidur ku selimuti. Siapa yang nyelimuti bapak kami malam ini? Terdiam orang. Itu yang perlu ditangiskan. Macam mana kondisi bapak kita di situ? Apa yang bisa kita perbuatkan itu? Sementara kata Nabi, idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu minad dunya illa min salas. Kalau mati kita masing-masing, kelak putus hubungan terhadap dunia. Kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah. Kalau dulu kita pernah bersedekah. Kita ni lah tidak mati, baru mohon kepada Allah. Rob, laula hartani ila ajalin karib. Pacak dah tunda kematian aku ni. Ya nak ngapo kata tu? Pasal dah kau. Nak bersedekah. Beruntung kita tinggal di Indonesia ni. Tinggal di Mekah, tinggal di Medina. Tidak ada celengan berjalan di Mekah, Medina. Tanya orang yang penuh tu. Tidak ada. Kita nak nyari celengan nama sedekah, tidak ada. Di kita duduk celengan datang. Nih, kadang-kadang, kata-kata mah. Lah datang celengan, idan dak kita ngisin. Marolah. Padahal inilah yang kita harapkan itu tuh. Celengan datang kita tidak nangisinya, bukan salah lagi Tuhan, salah kita itu tuh. Wa aku minas solihin, nak beramal soleh. Lagi hidup inilah beramal soleh itu. Itulah ladang sedekah kita. Alangkah lama orang kaya dah Pak Ustaz. Kaya ni bukan sedekah baik, dengan duit baik, dengan harta, dengan tenaga pacak kita bersedekah. Jadi panitia anak orang nikah tu sedekah lah itu. Bukan lemak tertegak dari 7:30 di situ penyambut tamu tu. Bejas ni anak kata sampai kamu weh. Jangan tidak makan kelak ya. Kenal tidak kenal itu tuh. Pas balik disalami lagi. Pas giliran kita makan gulai habis. Tidak ada bayarannya tuh. Kalau ada gulai lebih orang kasih. Kalau tidak ada. Terima kasih, itulah pembubaran panitia. Apa itu sia-sia? Tidak. Kita datang ke sini nih, buang waktu, nunda pekerjaan, tapi kita hadir ke sini, luar biasa itu. Sadaqatin jariyah itu tuh. Hanya saja yang kadang-kadang orang sekarang itu tidak memanfaatkan pakaian almarhum. Jadi saran saya, apa pakaian almarhum yang pacak dipakai oleh orang lain, sedekahkanlah. Tak usah. Ini jangan dikemana-manakan untuk kenang-kenangan. Habis baiknya tuh kelak. Ada jas yang elok, pakaikan, kasih orang. Kasih dengan orang yang tidak punya jas, dapat jas tu, wai. Nempah jas sekarang sestel tu, kalau 4,5 juta tidak dapat lagi. Dia dapat gratis, percuma-cuma. Begitu ada orang pesta dia pakai, kata kawan, jas baru dikasih almarhum Pak Haji Sofyan. Pas you dengan awak. Alhamdulillah, aku pakai terus.
Yang bersangkutan mati, disedekahkan lagi anaknya, pahalanya terus mengalir. Itu. Luar biasa. Nah, begitu anaknya datang pesta, baju wan. Hello dah. Jas baru wan, jas baru, jas bapak kamu ini nih. Dipakai wan. Lah apa? Kamu kasih dah pakai, aku pakai terus ini nih. Dia pestanya. Senang dia bangga. Nah, yang tidak boleh itu anak almarhum yang ngomong duluan. Bukan baju bapak kami ini. Itu tidak boleh. Maluan dia. Tapi kalau dia yang ngasih tahu boleh. Nah ini. Ada kain masih elok, gajah duduk, gajah tegak, gajah miring, kasih dengan orang. Orang pakai Jumatan, pahalanya mengalir kepada almarhum. Yang kedua, ilmun yang tafahumi, ilmu yang bermanfaat. Apa yang diajarkan beliau ini orang keuangan. Kalau dia pernah mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, jangan ngomong kata mendiang dulu cah ini, jangan ngomong mendiang. Apa arti mendiang itu aku tidak tahu. Kalau berdiang dekat api. Ini bapak kita, kece almarhum, arti almarhum itu semoga Allah menyayangi. Kalau mendiang, tidak tahu kita artinya. Nah, apa kita almarhum dulu ngajarkan cak ini? Ilmunya terus mengalir. Alhamdulillah. Nah, kita ini luar biasa, bapak kita ngajar kita berjalan, ngajar kita. Itu ilmu yang bermanfaat lah itu tuh. Yang ketiga, awaladin solihin wayan ulah, anak yang soleh. Mendoakan. Ini peluang dari 5 anak tambah 5 menantu, 10 anak. Dia tidak mengharapkan kuota pulsa lagi. Yang diharapkan doa. Sekedar berdoa orang tua kita tidak mau anak model apa kita nih. Berdoa itu tidak mesti habis sholat. Setiap perbuatan baik akhiri dengan doa boleh. Itu. Ada orang di Simpang 4 sini. Bawa gitar, sering jembatan menjadi tempat perlindungan. Makasih om, katanya. Kita kasih 5.000 lillahi ta'ala untuk bapak saya, Syanu bin Syanu. Tidak usah kita lapaskan, kita nanti. Dia terima, makasih om, katanya. Allah maghfir lana ya Allah zunubana wali dan warhamhuma kama rabbasaghira. Itu kesempatan berdoa. Begitu kita selesai ngaji, hendaknya seayat, hendaknya seain, hendaknya sejuz, sadaqallahul azim, selesai, Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wali dan warhamhuma kama rabbasaghira. Ini mesti habis salat baik, karena itu perbuatan baik. Kita doakan, kita kirim Fatihah untuk almarhum. Luar biasa itu. Iblis dulu 4 kali menjerit, salah satu jeritan keempat itu adalah saat Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Karena apa? Surat Al-Fatihah ini ummul kitab, indu dari segala ayat surat yang ada dalam Al-Quran. Di mana-mana baik acara sukacita, dukacita boleh dimulai dengan Al-Fatihah. Nah, ketika kita kirim Al-Fatihah kepada orang tua kita, kalau orang mimpi buruk, sunnahnya itu beludah ke kiri. Kirim Al-Fatihah untuk bapak kita, doakan dia. Kalau mimpi elok, beludah ke kanan, anginnya baik. Jangan kena muka orang rumah kalau apa-apa. Oh ya, kan? Ada orang tanya, benar tak mimpi itu Pak Ustaz kalau ketemu dengan orang tua kita? Dalam kajian agama, orang yang sudah mati, ruhnya di tangan Allah. Kalau kita tidur, ruh kita ditahan oleh Allah. Nah, hak Allah mempertemukan saat tidur dua ruh ini. Kita bertemu bapak, bertemu ibu yang sudah mati, tengok kondisinya. Kalau bapak kita nampak mukanya agak sendu, barangkali kurang kita doakan, maka doakan. Kalau bapak kita mukanya ceria, cerah, kabarnya elok, insya Allah bahagia dia di situ. Tambahkan lagi dengan doa seperti itu tuh. Ada bukunya tafsir mimpi itu, ada namanya Takbirur Ru'yah, dikarang oleh ulama dulu. Pernah Umar bin Khattab tuh bermimpi meluk bulan purnama. Dalam Takbirur Ru'yah itu artinya akan jadi pembesar dan dia jadi khalifah. Kalau dia pejabat
masih staf, mimpi nengok bulan purnama, bisa jadi itu bakal jadi lurah. Kalau dia pindah ke situ, pindah ke sini lurah, bisa jadi camat. Ya kelas itu. Kalau dia berapa kali jadi camat, bisa jadi kadis itu. Nah ini mimpi. Beda dengan buku tafsir 1001 mimpi. Beda. Kalau buku tafsir 1001 mimpi, kalau kita mimpi nengok bulan purnama, itu duo. Kalau tidak 14, pasang 15. Bulan purnama itu kan 14 dan 15. Beda maknanya tuh. Ini kita. Ini. Nah maka almarhum sedang menunggu dari doa-doaan. Ada dalilnya Pak Ustadz. Woi banyak. Rasul pernah lewat makam. Kata Rasul stop. Pancung pelepah kurma tuh. Tancap situ satu, tancap sini satu. Ngapa Rasul? Ini sedang diazab oleh Allah. Yang itu betino, yang ini lanang. Ngapo betino ni? Nah, di dalam Rasul Isra Mi'raj pernah dia tengok lino banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa ya Rasulullah? Yasinan rajin Latino, pengajian rajin Latino. Kemudian jamaah banyak Latino. Ngapo? Melawan dengan suami. Nah, itu penyebabnya. Nah, maka terhadap itu ada cara pengampunan. Pelepah kurma ini untuk apa Rasul? Selagi dia mengeluarkan air, air itu akan berzikir untuk maka itulah kubur kita ditanami puding, ditanami kamboja. Boleh itu tuh. Bukan di keramik, mengkeramik kuburan itu hukumnya haram. Haram macam mana Pak? Haram. Cuma nerangkannya lagi tidak boleh mengkeramik kuburan itu. Nah, itu. Yang lanang nih ngapo Pak Ustaz? Nah, yang lanang nih urusan sepele tapi azab luar biasa. Ngapo? Galak kencing tidak berbasuh. Itu penyakit lanang nih. Nyetir mobil berhenti mendadak ngapo ya? Kata orang rumah. Tidak tahan aku. Kebelet nak kencing. Di mana kencing si koko? Carilah masjid ada WC-nya. Segonian ini. Idaknya ngijau bininya. Buka mobil tegak di belakang mobil. Nah. Bawa tisu. Selesai kelak jentik 2 kali. Model ini kalanya solatnya tidak sah. Karena itu masih kotor, tidak bersuci. Nah, itu. Ya macam mana kalau tidak ada air? Bisa dengan tisu habis. Ya dengan benda-benda kesat, batu, kayu, daun, seluruh daun boleh kecuali daun jelatang. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita lanang sepele kerja itu. Kadang-kadang betul tino tu cerewet untuk hal yang demikian. Nah, itu dalil pelepah kurma pacak doakan meringankan azab. Rasul ngomong kalau kamu lewat makam minimal ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Artinya dengar ya tuh. Ada sahabat yang Rasul, mak aku lah mati. Kalau aku bersedekah atas nama orang tua aku sampai ya Rasul, naam kata Rasul. Boleh artinya. Silakan. Haji badal tuh bapak lah meninggal, lan daftar haji, belum sempat berangkat, mati. Maka anaknya wajib membadalkan. Macam mana kalau anaknya belum ada haji? Upahkan orang lain, ada tak petugas? Misalnya, Pak si Unrohan berangkat lagi jadi petugas haji. Pak, yo, bawa haji badal tak? Tidak. Tolong bapak kami. Boleh. Itu hal demikian. Artinya, Pak, orang yang meninggal masih bayar. Kalau tidak bininya, anaknya, orangnya meninggal. Banyak orang berkorban atas orang. Artinya sampai. Hanya saja mau kita ngamalkan atau tidak, itu bergantung kepada anak-anak. Tapi saran saya, kalau baca di PTSP, di Kelautan Perikanan, anak-anak almarhum ini membuat orang berdoa takut. Kenapa? Aisyah Pak Sofyan ngaku sejak ditinggal bapak tidak pernah meninggalkan sholat lagi anak-anak. Dari doanya jangan sampai nangis ditinggal bapaknya tidak dengangi dia semayang tidak perangai tambah rusak. Itu yang jangan sampai. Terakhir untuk kita sekalian, kita ini bakal mati. Mati itu tidak bawa rumah, tidak bawa duit, tidak bawa apa-apa. Ada satu orang kaya-kayanya. Begitu anak-anaknya datang, kumpul sini.
umur bapak tidak mungkin lama lagi. Nah, terus rasanya aku yang bapak punya ini tidak akan memiskin kamu 7 turunan. Cukup kan? Bapak bagi adik. Tapi tunggu nanti pengacara kita yang akan membaginya. Bang, ngomongkan, ya, ambil di lemari ada di sudut tu kotak kayu, bawa sini, bawa, buka, isinya kaos kaki bolong. Ya, jangan aku disimpan. Oh enak sejarahnya nih. Dari sinilah kita pacak kayu raya. Sakit kenanggung bapak bekerja sampai bolong kaos kaki. Ini jadi sejarah. Pesan bapak, kamu adik-beradik anak kami, kalau bapak matilah, pakaikan kaos kaki bolong. Ya pakai. Tidak lama sudah kasih wasiat, meninggal. Selesai dimandikan dan dikafankan, izin Pak Imam, kami nak pakaikan kaos kaki bapak. Oh tidak boleh, jangan. Wah ini wasiat, walaupun wasiat jangan. Cari dalilnya Pak Imam. Tidak ada dalilnya, tidak boleh bawa pakaian berjahit. Ya cari imam lain, terserah kata Pak Imam. Aku mundur. Cari imam lain, boleh itu. Jangan kata Imam, aku tidak mundur. Akhirnya anak-anak ini merasa berdosa tidak jalankan wasiat. Diteleponlah pengacara. Woi kata pengacara Yonya, bapak kamu ada meninggalkan surat. Dibacakan surat itu. Anak-anakku tercinta, isi surat itu. Aku yakin saat ini kalian sedang berdebat dengan imam tentang masalah mengenakan kaos kaki bolong. Kalian ingin menjalankan wasiat, tapi Pak Imam pasti melarang. Yang ingin bapak sampaikan, nak, kaos kaki bolong tidak pacak bapak bawa, apalagi harta. Tidak ada yang dibawa kecuali amal. Nah itu isi wasiat. Paham? Kalian itu paham. Jadi jadilah hidup seperti bapak ibu kamu yang dia kayo tapi rajin nyantuni orang. Kalau dia kayo mudah berbagi kepada orang. Dia kayo disenangi orang. Dia kayo jadi tempat orang berlindung. Dia kayo menjadi tempat orang meminta, bermohon. Tidak dicatatnya hutang piutang yang kecil-kecil itu, karena dia memang rajin bersedekah. Jangan kita terbiasa pelit. Allah suruh kita berdoa dengan 3 kul. Pertama, kul huwallahu ahad. Ngapo? Katakanlah bahwa Allah itu satu. Tanamkan itu bahwa Tuhan kita adalah Allah. Ngapo? Kini ini banyak yang bertuhan dengan manusia, banyak bertuhan dengan jabatan. Saking ke hendak jabatan sanggup mempertaruhkan harga diri. Jangan. Saya sering cerita, kalau andai kata di antara kita ni ada orang kayu nian dia, terkentut dia di depan kita, potong telinga aku kalau ada yang berani marah. Pungut katanya. Maaf ya bapak-bapak, saya masuk angin kayak tidak apa-apa pak. Tanda sehat, gue malu aku. Kenapa aku boleh malu? Orang sudah operasi itu ditanya lagi sudah belum? Ngaku karena dia orang kayu. Jangan kita orang miskin gitu. Ada gitu. Orang yang bundung kau ni setan keluar aja. Kita dibundung, disetan, diusir di situ. Kenapa orang mandang kita tu tidak ada nilainya? Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Jangan melihat orang itu dari status sosialnya. Sama baik kita ni di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qul a'udzu falaq. Ujung ayat ini wa min syarri hasidin idza hasad. Allah nyuruh kita berlindung dari orang-orang yang hasad. Ngeriba dengan orang yang hasad ini. Alkisah ada orang kaya manggil satu miskin, satu orang hasad. Kamu berdua ni sengaja saya undang ke sini. Kamu sebut berapa kamu nak duit. Dengan catatan, siapa menyebut pertama, yang kedua dapat 2 kali lipat.
Misal orang miskin ini nyebut, aku tidak 100 juta, maka yang orang busuk hati ini, orang hasad ini dapat 200 juta. Tidak usah nyebut lagi. Kalau orang hasad ini ngomong, aku tidak 1 miliar, otomatis yang miskin ini langsung dapat 2 miliar. Sebutkanlah, diam lalu. Kata yang miskin, oh aku madak no dah dapat, yang miskin. Rupanya baca bahasa rejang yang miskin. Yang hasad itu juga ngomong, kalau aku ngecek 1 miliar dapat baik, lanang nikah 2 miliar. Sebutkanlah keterangan. Tidak ada yang nyebut. Akhirnya orang yang busuk hati ini ngomong, aku pak, aku pecahkan mataku sebelah. Lah, aku nyuruh kamu minta duit. Tidak, pecahkan mataku sebelah. Ngapa? Yang ini pak, 2 matanya pecah. Masih lumayan aku kata pecah sebelah. Yang lain ini miskin mata pecah 2. Orang jahat hati itu tahan menderita demi penderitaan orang lebih menderita lagi. Itu buruknya orang yang hasad itu, orang busuk hati. Jadi ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai dihasati orang dan kita juga jangan bersifat hasad. Dunia ini cuma sementara, harta juga titipan. Kadang-kadang jangankan dengan orang lain, di rumah berikut, ya Allah, rumah atas nama ayah, mobil atas nama papa kan, kebun atas nama papa, atas nama mama mana? No, kata gitu, kita ni suami isteri. Yo kan aku suami isteri, masa atas nama papa kalau saran saya alihkan apa? Mobil atas nama orang rumah, rumah atas nama orang rumah, kebun atas orang rumah. Sesat. Begitu mati kak kiamat sampai, malaikat tanya, mobil dah tu, rumah dah, kebun dah, baca kita, pasang rumah, mobil, ya cak urus lah, lagi apa tanggung jawaban itu, tidak risiko atas nama kamu kan, dari mana, berapa bensin, jadi jangan aja jawab lagi. Nah itu gitu. Jadi hasad itu luar biasa buruknya. Dan yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas, di ujungnya minal jinnati wan nas, berlindung dari jin dan manusia. Ngaku ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. Nah sekarang ini jin banyak istirahat karena kerjanya sudah banyak diambil oleh manusia. Nyelot, nyeketer itu kerja jin, diambil manusia. Bunuh orang, narkoba dan sebagainya, kerja jin, diambil manusia. Jadi banyak jin yang istirahat. Nah tinggal kita hidup nih, supaya hidup nih damai, akur. Kita tutup dengan satu pembelajaran. Belajarlah dari sopir mobil. Kalau kita naik mobil, baik keluarga maupun jalan sama-sama dengan kawan, yang paling sibuk di mobil itu sopir pak. Tangan tak pacak dia, mata nengok spion kiri kanan atas, telinga awas dengar klakson depan belakang, kaki sibuk ngegas ngerem, meja kopi, luar biasa sibuk. Nih yang mabuk penumpang, ya kan? Mana ada sopir mabuk? Dah ada. Bawa sopir ya. Padahal penumpang nak makan, nak nyanyi. Nak kemiah, penting. Sopir nak tidur. Pertanyaannya ngapa sopir yang sibuk penumpang yang mabuk? Karena sopir itu mengendalikan mobil, penumpang itu dikendalikan. Sopir itu bawa mobil, penumpang dibawa mobil. Sopir kalau tikungan ke kiri, dia pilih kiri. Ya kita pilih ke kiri. Kalau yang pilih kanan, sopir kanan kita pilih ke kiri. Pas nurun, sopir itu nunduk, kita pas daki, sopir itu nyandar, kita kalau tinggi-tinggi gitu. Jadi kita melakukan arus terus gitu. Kita yang diatur oleh mobil. Apa artinya?
hidup ini jangan kita disopiri dunia, kita yang nyopir dunia. Jangan kita yang disetel dunia, kita yang nyetel dunia. Kadang-kadang kita urusan sawit yang tidak sama buahnya, kita stres. Kita 4 hektar, sebelah kita ini 4 hektar. Mamang kita tuh lah yang punya. Sama yang kita bibit Sumatera Utara, yang mamang bibit dari Medan. 4 hektar sama, yang kita 4 hektar. Kita panen 4 ton, mamang 8 ton. Caca, kata kita. Setengah selisihnya. Mupuk kamu kan? Mupuk. Kita mupuk pun. Panen, mamang 10 ton. Kita 14,5. Berapa jarak mupuk mang? Ya, setengah meter atau setengah meter dari batang itu. Kita mupuk pun. Mamang 12 ton, kita 5 ton. Allah Akbar. Jangan nimuk dari hasil, tapi dicek kemana sawit mamang. Mamang ini anaknya 5, 3 kuliah, 2 SMA. Jangan-jangan tidak sempat nyicip sawit 10 ton untuk anaknya kuliah sekolah. Nah yang itu anak tua TK, anak kecil masih digendong 4 ton itu kalau belum apa-apa. Dari situ kita lihat, inilah kita gak mampu terus selalu hasil. Saya sering juga menyatakan, awak duit dikit, tidak seberapa, besanak tidak banyak, pergaulan sempit, kerja orang tidak galak datang, tokoh tidak, ditokohkan tidak, nyalek, ini kan mampu. Nah maka itu jangan kita diatur oleh dunia, kita yang atur. Insya Allah. Dan pelajaran terakhir, sering-sering bertandang ke lingkar barat sini. Kita tengok orang gilo. Iya, tidak pernah ada orang gilo itu yang demam. Tidak pernah orang gilo itu tercatat kena COVID malah. Kita gedebak, ngedebu, kena COVID, dia bermasker tidak. Itu tuh. Saya tengok orang gilo itu makannya sisa orang. Jangankan bergosok, mandi, tai. Tapi sehat terus dia. Kenapa? Orang gilo itu tidak stres. Kalau dia gilo ya gitu ini, tidak gilo tapi stres. Nengok orang maju cuman, kenapa? Nengok orang rumah orang tingkat, dari mana? Langsung dia, terserah dia. Nengok orang beli mobil, cacaran, katanya puluh kiri. Normal itu. Kalau dia puluh aja, itu tidak normal. Tidak kembali. Jadi itu yang stres gara-gara urusan orang. Orang gila itu bernyanyi. Tidak sakit-sakit. Karena dia enjoy. Hidup ini bikin enjoy. Saya pikir ya Bapak Ibu, ada satu malam lagi untuk kita hadir sini. Sebelum saya tutup, ada himbauan. Pertama, terlepas kita ini tim sukses dari calon presiden yang mana baik, biasa baik. Tidak perlu kita saling bertekad sesama. Apalagi yang jangan tim sukses. Nak ngaku beribut. Yang wajar diposting, yang tidak wajar sudah. Ayatku netral by poster, jangan, tidak boleh netral. Cobalah pasang gigi netral, gas kalau merau-merau berjalan ya. Tidak boleh netral. Tidak ada yang tidak pasang. Seiring dengan itu, saya kalau misalnya belum ada untuk siapa kandidat DPD RI, saya titip ponakan saya Elisa Ermasari nomor 7, karena saya sebelah ibunya orang rumah, sebelah bapaknya. Tapi kalau misalnya sudah ada pilihan, saya juga tidak pacak memaksa, tinggal Bapak Ibu mengalihkannya aja ke Elisa Ermasari. Kalau belum ada pilihan, bantu Elisa. Kalau sudah ada pilihannya, pindahkan ke Elisa. Saja mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Insyaallah almarhum 80 tahun umurnya, sudah haji statusnya, husnul khotimah matinya, dan raudatin min riyadil jinan tempatnya. Allahumma anis kan maksudnya. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihi niyat wa kullu niyat.